Pemerintah kembalikan dana TKD 1,1 triliun rupiah. Buron 6 bulan, pelaku pencurian ditangkap. Serunya bermain kano di Danau Toska. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemerintah pusat mengembalikan pemangkasan dana transfer ke daerah untuk Sumatera Utara sebesar 1 triliun lebih untuk pemulihan pasca bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau agar pemerintah daerah tidak mengecewakan Presiden dalam penggunaan dana. Untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana, pemerintah pusat mengembalikan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar 1,1 triliun rupiah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang alokasi penggunaan dana tersebut masih menunggu petunjuk teknis. Nantinya seluruh dana tersebut akan ditujukan untuk pemulihan sejumlah daerah pasca bencana. Ini kami benar-benar berkomitmen untuk menggunakan TKD yang dikembalikan untuk pertama pemulihan dampak bencana, baik itu fisik dan juga dampak ekonominya. Ini yang kita inginkan, tentunya bisa sama-sama semua merasakan daerah-daerah, jangan ngeluh lagi, jangan manja lagi. Ini Pak Presiden sudah memberikan perhatian, buktikan, jangan dikecewakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri memperhitungkan besarnya anggaran dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dana sebesar 12 triliun rupiah. Nilai ini masih jauh dari kebutuhan menurut perhitungan pemerintah Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, untuk proses pemulihan pasca bencana membutuhkan dana 69 triliun rupiah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap agar lahan ex-HGU dapat diproses lebih cepat untuk dijadikan lokasi hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Meski sudah melakukan pendataan aset lahan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan hunian tetap terpusat bagi korban bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pemanfaatan lahan ex-HGU di sekitar lokasi bencana. Bobi menegaskan memang PTPN sudah memberikan izin penggunaan lahan HGU-nya, namun akan lebih baik menggunakan lahan terlantar seperti ex-HGU yang tersedia di sekitar lokasi bencana untuk pembangunan hunian tetap. Dari kabupaten kota juga mendata lahan kami, lahan BUMN ataupun lahan pemerintah pusat. Ada memang kesulitan, tapi ada lahan-lahan ex-HGU yang bisa digunakan. Nah ini kemarin kita sampaikan, mudah-mudahan diproses, mudah-mudahan bisa digunakan. Pak, dari PTPN-nya atau perusahaan BUMN-nya sekarang lahan yang non ex-HGU pun ataupun yang masih aktif sekarang sebenarnya bisa digunakan. Cuman ide saya kemarin itu menyampaikan daripada lahan yang hari ini masih digunakan atau HGU-nya masih aktif oleh PTP, lebih bagus yang ex-HGU apabila ada di daerah yang sama. Pembangunan huntap tidak hanya di lokasi terpusat, namun bisa secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. Syaratnya lahan tersebut milik sendiri dan harus berada di luar zona merah bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara Aceh. Pemerintah pusat memastikan seluruh lahan pertanian dipulihkan dan masa tanam petani dipercepat. Itu kan ya
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meninjau persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pemerintah pusat menanggung sepenuhnya biaya pemulihan seluruh sawah terdampak bencana. Pemulihan dilakukan melalui skema padat karya, petani terdampak dilibatkan langsung dan tetap mendapatkan upah harian meski mengerjakan lahan milik sendiri. Pemulihan pertanian di Aceh ditargetkan rampung maksimal 3 bulan. Biaya memperbaikinya ditanggung oleh pusat, sehingga saudara kita ada pendapatan dan juga benihnya dibantu gratis, pengolahan tanahnya, perbaikan irigasi dibantu oleh pusat. Ini perintah Bapak Presiden. Kemudian padat karya apa artinya? Seluruh yang punya sawah terlibat di dalamnya, ikut di dalamnya bekerja sehingga ada pendapatan harian. Kalau dari Komisi 4 kita tentu ACC, mari kita lihat peruntukannya untuk apa saja. Selama ini untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui ini. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah masjid di Biren, Aceh masih mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan perlengkapan ibadah. Seperti inilah kondisi salah satu masjid di Biren, Aceh yang belum sepenuhnya baik. Masih ada tumpukan lumpur di luar masjid. Perlengkapan seperti sejadah dan alat sholat pun masih minim. Sejumlah bantuan sudah ada seperti dari relawan andalan peduli. Namun menurut pengurus masjid, mereka masih butuh bantuan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kemarin banjir terjadi, semua aksesoris masjid terbawa. Tidak ada satupun yang bisa kita manfaatkan kecuali mimbar. Ketika ada bantuan seperti ini, kemarin ada 3, 4, 5 bantuan. 5 lembar sajadah yang mungkin belum cukup. Dan bantuan yang Bapak dan Ibu antar hari ini memang yang sangat kami butuhkan untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, sejumlah alat berat dan bahan pembangunan jembatan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat tiba di Pelabuhan Belawan, Medan. Alat berat ini nantinya akan dikirimkan ke lokasi bencana di kawasan Tapanuli untuk mempercepat penanganan daerah terdampak bencana. Siap. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Hendi Antariksa melakukan pengecekan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat yang tiba di Pelabuhan Belawan. Selain alat berat ekskavator, Kodam 1 Bukit Barisan juga menerima Aramco atau bahan pembangunan jembatan darurat serta alat pembuat sumur bor. Seluruh bantuan akan segera dikirimkan ke kawasan terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini merupakan bantuan kedua yang diberikan Kepala Staf Angkatan Darat ke Kodam 1 Bukit Barisan setelah sebelumnya juga dikirimkan bantuan serupa pada awal Januari lalu. Tuntas. Harus tuntas. Ya, sekarang tinggal kita melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemarin Bapak Kasat sudah menginstruksikan kepada saya untuk fokus kepada sarana-sarana umum. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang berada di tempat yang terdampak bencana. Kita juga saat ini sedang merehabilitasi satu sekolah dasar yang sudah hampir selesai. Kemudian ada beberapa sekolah dasar juga yang akan segera selesai setelahnya. Alat berat ini akan digunakan untuk membuka jalur desa yang masih terisolasi seperti di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Badan Pusat Statistik akan menerjunkan ratusan mahasiswa Politeknik Statistika ke daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Mereka akan melakukan percepatan pendataan wilayah bencana untuk menghasilkan data rinci dan muktahir sebagai dasar perencanaan pemulihan pasca bencana. Sebanyak 510 mahasiswa Politeknik Statistika tiba di Aceh dan akan diterjunkan untuk melakukan percepatan pendataan wilayah bencana di Aceh. Bersama pegawai BPS, mereka akan mendatangi langsung setiap rumah dan lokasi pengungsian warga yang terdampak bencana
untuk mendata aset warga yang hilang dan mendata infrastruktur yang rusak seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hasil pendataan akan dikolaborasikan dengan data dari berbagai instansi terkait sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana. Mereka ini survei kaitannya dengan pendataan pasca bencana. Yang pertama adalah mereka survei kepada kakak-kakak, keluarga-keluarga yang terdampak bencana, apa dampaknya bagi mereka terhadap aset-aset mereka. Yang kedua terhadap fasilitas-fasilitas umum yang terdampak karena bencana. Jadi ada fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan lain-lain, itu bukan fasilitas umum. Itu kira-kira gambaran umumnya yang akan mereka data. Pendataan lapangan ini akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Di 7 kabupaten yang terdampak bencana paling parah yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Buron 6 bulan, pelaku pencurian ditangkap. Saksikan usai jeda. Saudara, setelah buron 6 bulan, otak pelaku pembobolan berangkas perhiasan ditangkap polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Pelarian pelaku berinisial IN akhirnya berakhir usai dibekuk petugas kepolisian di Jalan Pelanduk, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka ini merupakan otak pelaku pencurian di sebuah rumah warga pada Juni 2025 bersama 3 rekannya yang juga sudah ditangkap. Akibat aksi pelaku, korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Unit opsional kita mendapat informasi dari masyarakat terduga pelaku saat itu berada di Jalan Pelanduk, Sukajadi. Kemudian tim opsional di bawah pimpinan Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan pada saat itu dicurigai satu rumah, kemudian langsung dilakukan pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku saudara I alias EN. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku IN saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Sukajadi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan diserang sejumlah warga saat menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung. Polisi menangkap sejumlah pelaku serta mengamankan barang bukti narkoba termasuk 2 pucuk senapan angin. Penyerangan terhadap polisi dilakukan sejumlah warga yang diduga merupakan orang-orang suruhan bandar narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung. Polisi yang kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku melakukan operasi skala besar di lokasi dengan mengerahkan personel gabungan termasuk pasukan Brimob. 12 orang ditangkap, beberapa diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan kepada petugas. Seorang pria yang diduga bandar narkoba dengan barang bukti paket sabu siap edar juga diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi juga menyita beberapa mesin judi jenis jackpot. Selain itu, petugas juga menemukan 2 senapan angin dan ganja yang beratnya ditaksir lebih dari 1 kg dari sebuah rumah. Petugas langsung menghancurkan dan membakar sejumlah gubuk yang dijadikan sebagai barak narkoba dan judi. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku yang ditangkap memang sengaja menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan. Kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba.
Saat ini polisi tengah memburu pelaku-pelaku lain, terutama pemilik rumah lokasi penemuan 2 senapan angin dan paket ganja. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polrestabes Medan mengungkap satu sindikat perdagangan bayi yang menggunakan media sosial. 2 dari pelaku merupakan suami istri yang menjual bayinya karena himpitan ekonomi. Hei, ngapain? Diam semua, diam. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam ketika polisi menangkap otak pelaku perdagangan bayi di kota Medan belum lama ini. Terdapat 9 tersangka yang terlibat praktik jual beli bayi ini. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari otak pelaku hingga orang tua yang tega menjual bayinya. Modusnya, pelaku memanfaatkan media sosial sebagai tempat mempromosikan bayi yang akan dijual. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang bayi-bayi yang dijual ditempatkan di sebuah rumah kontrakan. Uniknya, semuanya ibu ini telah melakukan penawaran transaksi dalam kondisi hamil. Bervariasi, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, dan saat ini ada juga yang masih kondisi hamil tetapi sudah sepakat dan sudah menerima uang. Maka itu selama ini di sini dengan asumsi disekap, pada saat nanti waktunya akan disalin. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lagi yang terlibat dalam praktik perdagangan bayi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan menangkap 2 pelaku begal yang masih berstatus anak di bawah umur. Polisi kini masih memburu kawanan pelaku lainnya. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi begal yang dilakukan kedua pelaku bersama 3 rekannya di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan sepi dan kemudian merampas sepeda motor korban. Petugas gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan kemudian berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur berinisial SR dan TW. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Merelan dan dari tangannya turut disita 2 sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang hasil pemeriksaan awal 2 pelaku setidaknya sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Saat ini polisi tengah memburu 4 pelaku lagi yang terekam CCTV ikut melakukan pembegalan terhadap korban. Mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Saat ini pelaku diamankan sementara di Polres Pelabuhan Belawan untuk didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah majikannya. Pelaku sakit hati usai dipecat majikan. Irwansyah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa, Medan. Kepada petugas, Iwan mengaku rumah tersebut merupakan rumah majikannya. Iwan bekerja sebagai penjaga rumah tersebut. Aksi kejahatan ini dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang pelaku mencuri barang-barang berharga milik korban seperti televisi. Pelaku masuk melalui atap rumah. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah
ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 satu bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Firi Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Serunya bermain kano di Danau Toska, saksikan usai jeda. Saudara, Danau Toska di Kecamatan Rumbai Barat menjadi daya tarik bagi warga di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Keindahan air danau yang berwarna hijau Toska dipadu dengan rindangnya pepohonan menjanjikan suasana yang tenang dan asri. Siapa yang menduga danau dengan air kehijauan ini dulunya hanya sebuah kolam pancing. Namun kini danau yang dikelilingi pepohonan rindang menjadi salah satu destinasi favorit warga Pekanbaru Riau. Hanya dengan membayar Rp15.000, wisatawan dapat menikmati suasana asri sembari menikmati kejernihan air danau yang berwarna kehijauan. Untuk memanjakan pengunjung, pengelola Danau Toska menyediakan kano transparan yang dapat digunakan pengunjung berkeliling danau sembari memberi makan ikan. Miniatur kapal juga disediakan dan menjadi spot favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Ide itu berawal dari pengelola menginginkan adanya tempat wisata di Kota Pekanbaru yang sama dengan wisata di Sumatera Barat dengan nuansa sejuk dan warna airnya bagus. Banyak pengunjung yang berasal dari berbagai daerah di Riau maupun dari luar Provinsi Riau datang ke lokasi ini untuk berkumpul dan menikmati serunya menikmati Danau Toska. Salah satu pengunjung yang datang dari Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, mengaku berkunjung ke Danau Toska karena penasaran dengan panorama yang disuguhkan. Ini pertama kali kan ya? Pertama kali yang di sini. Setelah melihat ini gimana Kak? Cantik, serius. Kita lihat di videonya cantik juga, aslinya cantik juga. Apa-apa aja yang bisa dinikmati di sini tadi Kak? Ya awak lihat, mau lihat perahunya ini. Terus ada ikannya, baru tahu kita. Pihak pengelola mengaku awalnya menginginkan ada tempat wisata di Kota Pekanbaru yang memiliki nuansa sejuk dan warna airnya bagus, hingga kemudian mengubah kolam pancing menjadi Danau Toska. Kita awalnya pengen di Riau ini ada wisata ya, yang vibes-nya itu kayak di Sumbar, area di Sumbar yang area-area alamnya itu warna airnya itu bagus. Jadi kita berpikir gimana sih cara membuat yang danau kita punya ini punya vibe seperti itu ya, dan itulah lahirnya Danau Toska itu. Tak hanya dapat menikmati keasrian Danau Toska, pengunjung juga dapat bermain di kolam atau berkemah di lokasi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok,
ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah, sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan, dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Di Kota Padang Sidempuan, saudara, ada sajian kuliner yang cukup unik namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak, terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga, cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan.
Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, salah satu cemilan yang diburu wisatawan saat berkunjung di kota Banda Aceh yakni kue mochi. Dengan aneka varian rasa, cemilan asal Jepang ini digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM Aceh yang memproduksi kue mochi. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya dan apa saja varian rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berawal dari kegemarannya akan makanan Jepang, Fitri dan Wushu, kakak beradik di kota Banda Aceh, mulai merintis pembuatan cemilan mochi sejak 10 tahun lalu. Fitri yang terus mengembangkan bisnisnya kini berhasil membuka cabang outlet di seluruh Aceh. Proses pembuatan mochi ini tergolong mudah dan menggunakan bahan sederhana seperti tepung ketan, margarin, hingga gula. Untuk lebih memanjakan penggemar mochi, Fitri berinovasi dengan menambah aneka rasa seperti coklat strawberry, mangga cheese cream, kacang tanah, Oreo, keju, matcha, hingga red velvet. Nah saudara, selain dari varian rasa yang beraneka macam ragam, ini ada salah satunya yang sangat diminati oleh masyarakat, yaitu adalah mochi chocoberry, yang di dalamnya itu adalah strawberry. Nah, seperti apa rasanya? Langsung aja kita cobain. Dalam sehari, Fitri mampu memproduksi 400 kotak kue mochi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp70.000 tergantung rasa dan ukuran mochi yang dipesan. Produksi perharinya kita bisa sampai 300 sampai 400 kotak. Kotak ini satunya itu 12 pieces. Nah, dikalikan aja mungkin untuk per piecesnya. Dan untuk pelanggan sendiri, kalau untuk di Aceh kita bisa dikirim ke seluruh Aceh. Alhamdulillah untuk reseller kita udah mencakup seluruh Aceh. Kalau misalnya mochi ini bisa dipesan untuk beberapa gift, kayak misalnya ada hampers untuk birthday, jadi gift birthday ya. Ada juga untuk kayak gift buat sidang ataupun wisuda. Dan juga ini bisa jadi kayak kemasan khusus oleh-oleh yang mau dibawa pulang jauh, itu juga kita ada kemasan khususnya. Tidak hanya untuk cemilan, mochi kerap dipesan untuk kebutuhan perayaan ulang tahun hingga wisuda. Kita beli mochinya 3 box ya, rasa blueberry sama strawberry. Kebetulan anak-anak lagi kepingin mochi. Ini pertama kali beli nggak? Untuk order pertama kali ini, cuman itulah kalau rasanya udah tahu dari mulut ke mulut ya kan, rasa mochicha. Makanya pengen rasa. Kue mungil ini telah menjadi ikon kuliner kota Banda Aceh yang paling banyak diminati. Tidak hanya warga Banda Aceh, namun juga wisatawan. Nah saudara, ternyata kue mochi ini gak cuma bisa dimakan untuk cemilan sendiri, namun juga bisa dijadikan sebagai gift untuk acara ulang tahun, wisuda, pertunangan, dan juga lain sebagainya. Nah ini bisa dilihat saudara, banyak sekali varian rasa dan juga sudah di-package semenarik mungkin. Bagi Anda, pecinta kue mochi, bisa banget untuk bisa langsung datang ke store-nya Mochi Cantik di Nesu, Banda Aceh. Mutia Fatia Aguston, Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Atlet berprestasi direkrut jadi polisi. Saksikan usai jeda.
Saudara, racikan John Hetman dalam meramu komposisi timnas Indonesia akan mendapat ujian awal di laga FIFA Series dan Asian Championship 2026. 90% pemain yang pernah membela timnas diprediksi akan dipanggil Hetman untuk memperkuat timnas untuk menghadapi FIFA Series dan Asian Championship. John Hetman segera memulai tugas perdananya sebagai nahkoda timnas Indonesia di ajang FIFA Series Maret 2026 mendatang. Laga ini jadi momen awal bagi Hetman mengenal skuad yang ia tangani. Hetman tampak antusias memulai tugas barunya sebagai juru racik timnas Indonesia. Mantan arsitek timnas Kanada ini mengungkap keseriusannya untuk mengikuti perkembangan kompetisi Super League secara langsung. Hetman pun mengaku telah berkomunikasi dengan para pemain timnas. Mantan pelatih FC Toronto ini bilang akan segera mengunjungi pemain di klub masing-masing. Yes, over the Christmas, I was wishing many of them a Merry Christmas and Happy New Year with their families. But I've spoke to the core group of players. I've had conversations, long conversations with our captain and some of the senior leaders. Not yet to learn about their World Cup, but just to get to know them as people and introduce myself. Over the next 2 weeks, I will have video conferences with the core leaders of the team to understand the World Cup qualification campaign, to get their perspective, to understand their motivations, why they play for Indonesia, what they want out of their journey. These are conversations that will take place in the next 2 weeks, and then I will visit them. Sementara itu, analis sepak bola Muhammad Kusnaini memprediksi 90% pemain yang dipanggil Hetman untuk melakoni ajang FIFA Series adalah pemain yang sudah pernah membela timnas. Dia juga mungkin tidak akan mudah mendapatkan nama-nama baru di luar yang pernah dipanggil. Jadi kalau di federasi itu ada yang namanya short list, ada yang namanya long list. Long list pemain tim nasional itu terdiri tidak hanya mereka yang sudah pernah dipanggil, tapi juga mereka yang sudah pernah dipantau. Nah, long listnya itu mungkin lebih dari 60-70 nama. Nah, mungkin tidak mudah juga bagi Hetman untuk mendapatkan nama di luar long list itu. Yang mungkin tidak mudah itu adalah bagaimana dia menyatukan chemistry antara dia sebagai pelatih dengan pemain-pemain yang mungkin sudah lebih lama terbentuk chemistry-nya. Karena nanti yang dipanggil bulan Maret misalnya contohnya buat FIFA Series, itu saya yakin 80% atau 90% bahkan itu pemain yang sudah ada di timnas selama ini. Dan mereka sudah terbentuk chemistry-nya karena sudah sekian lama. Nah, Hetman yang harus bisa beradaptasi, membangun chemistry dengan chemistry yang sudah ada itu. Selain momentum komposisi pemain, John Hetman kini juga harus segera menyusun staf kepelatihan agar bisa segera membuat program untuk para pemain timnas. Selain menghadapi laga FIFA Series, di tahun 2026 ini, timnas Indonesia juga akan mengikuti kompetisi ASEAN Championship. Indonesia berada di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timur Leste. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil undian Asian Championship 2026 mendapatkan Singapura di grup A bersama Indonesia. Pelatih Singapura Gavin Lee bilang skuad Garuda relevan untuk mengukur kemampuan tim di Asia Tenggara. Singapura akan bentrok dengan Indonesia pada ASEAN Championship 2026. Berdasarkan hasil undian, Singapura berada di grup A dengan juara bertahan Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan pemenang playoff Brunei Darussalam melawan Timur Leste. Indonesia yang kini diarsiteki John Hetman membuat Singapura merasa tertantang untuk adu strategi di lapangan. Sang pelatih Gavin Lee mengapresiasi perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang kini dianggap relevan untuk mengukur kekuatan tim di Asia Tenggara. Kini timnas Singapura tengah fokus membangun tim untuk bertarung di fase grup. Pada Piala AFF 2024, langkah skuad negeri Singa terhenti di semifinal. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, Polri memberikan apresiasi berupa kenaikan pangkat luar biasa, promosi jabatan hingga pendidikan sekolah bagi anggota yang berprestasi dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Apresiasi ini diberikan kepada atlet yang berasal dari Polri ataupun non-Polri dengan jumlah mencapai ratusan atlet dan ofisial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan pemberian apresiasi ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang mengharumkan nama bangsa. Terlebih ia menegaskan Polri terbuka untuk mereka yang ingin bergabung dalam keluarga besar Polri. Untuk itu, atlet dan ofisial juga diberikan kesempatan bergabung menjadi polisi mulai dari rekrutmen perwira jalur sarjana, bintara Polri hingga ASN Polri. Hari ini juga kita memberikan rewards, memberikan apresiasi kepada kurang lebih 101 non-Polri yang kemudian ternyata memiliki cita-cita ingin menjadi Polri. Dan saya lihat tadi bagaimana prestasi mereka, ada 100 medali emas ya, salah yang dihasilkan, belum medali perak dan medali perunggu, sehingga kemudian kami memberikan kesempatan untuk mereka bergabung menjadi keluarga besar Polri melalui jalur rekrutmen proaktif atau talent scouting. Tim Liputan Kompas TV. Gupsu berharap lahan ex-HGU jadi lokasi hunian tetap. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah pusat mengembalikan pemangkasan dana transfer ke daerah untuk Sumatera Utara sebesar 1 triliun lebih untuk pemulihan pasca bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau agar pemerintah daerah tidak mengecewakan Presiden dalam penggunaan dana. Untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana, pemerintah pusat mengembalikan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar 1,1 triliun rupiah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang alokasi penggunaan dana tersebut masih menunggu petunjuk teknis. Nantinya seluruh dana tersebut akan ditujukan untuk pemulihan sejumlah daerah pasca bencana. Ini kami benar-benar berkomitmen untuk menggunakan TKD yang dikembalikan untuk pertama pemulihan dampak bencana, baik itu fisik dan juga dampak ekonominya. Ini yang kita inginkan, tentunya bisa sama-sama semua merasakan daerah-daerah, jangan ngeluh lagi, jangan manja lagi. Ini Pak Presiden sudah memberikan perhatian, buktikan, jangan dikecewakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri memperhitungkan besarnya anggaran dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dana sebesar 12 triliun rupiah. Nilai ini masih jauh dari kebutuhan menurut perhitungan pemerintah Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, untuk proses pemulihan pasca bencana membutuhkan dana 69 triliun rupiah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap agar lahan ex-HGU dapat diproses lebih cepat untuk dijadikan lokasi hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Meski sudah melakukan pendataan aset lahan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan hunian tetap terpusat bagi korban bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pemanfaatan lahan ex-HGU di sekitar lokasi bencana. Bobi menegaskan memang PTPN sudah memberikan izin penggunaan lahan HGU-nya, namun akan lebih baik menggunakan lahan terlantar seperti ex-HGU yang tersedia di sekitar lokasi bencana untuk pembangunan hunian tetap. Dari kabupaten kota juga mendata lahan kami, lahan BUMN ataupun lahan pemerintah pusat.
ada memang kesulitan, tapi ada lahan-lahan ex HGU yang bisa digunakan. Nah ini kemarin kita sampaikan, mudah-mudahan diproses, mudah-mudahan bisa digunakan. Pak, dari PTPN-nya atau perusahaan kalau dari PTPN sekarang lahan yang non ex HGU pun ataupun yang masih aktif sekarang sebenarnya bisa digunakan. Cuman ide saya kemarin itu menyampaikan daripada lahan yang hari ini masih digunakan atau HGU-nya masih aktif oleh PTP, lebih bagus yang ex HGU apabila ada di daerah yang sama. Pembangunan Huntap tidak hanya di lokasi terpusat, namun bisa secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. Syaratnya lahan tersebut milik sendiri dan harus berada di luar zona merah bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, setelah buron 6 bulan, otak pelaku pembobolan berangkas perhiasan ditangkap polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Pelarian pelaku berinisial IN akhirnya berakhir usai dibekuk petugas kepolisian di Jalan Pelanduk, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka ini merupakan otak pelaku pencurian di sebuah rumah warga pada Juni 2025 bersama 3 rekannya yang juga sudah ditangkap. Akibat aksi pelaku, korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Unit opsional kita mendapat informasi dari masyarakat terduga pelaku saat itu berada di Jalan Pelanduk Sukajadi. Kemudian tim opsional di bawah pimpinan Kanit Reskrim melaksanakan penyelidikan dan pada saat itu dicurigai satu rumah, kemudian langsung dilakukan pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku saudara I alias EN. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku IN saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Sukajadi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan diserang sejumlah warga saat menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung. Polisi menangkap sejumlah pelaku serta mengamankan barang bukti narkoba termasuk 2 pucuk senapan angin. Penyerangan terhadap polisi dilakukan sejumlah warga yang diduga merupakan orang-orang suruhan bandar narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung. Polisi yang kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku melakukan operasi skala besar di lokasi dengan mengerahkan personel gabungan termasuk pasukan Brimob. 12 orang ditangkap, beberapa diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan kepada petugas. Seorang pria yang diduga bandar narkoba dengan barang bukti paket sabu siap edar juga diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi juga menyita beberapa mesin judi jenis jackpot. Selain itu, petugas juga menemukan 2 senapan angin dan ganja yang beratnya ditaksir lebih dari 1 kg dari sebuah rumah. Petugas langsung menghancurkan dan membakar sejumlah gubuk yang dijadikan sebagai barak narkoba dan judi. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku yang ditangkap memang sengaja menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan. Kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Saat ini polisi tengah memburu pelaku-pelaku lain, terutama pemilik rumah lokasi penemuan 2 senapan angin dan paket ganja. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.